Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruang digital marketing hari ini, atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya nanti dari calon guru penggerak angkatan ke-9. Jadi saya akan membagikan sebuah budaya positif yang nanti mungkin akan saya jelaskan. Mungkin sudah Bapak Ibu semua sudah dilakukan juga sudah semuanya. Nanti terkait tentang budaya positif apa yang akan dilakukan di kelas Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar istilah budaya positif yang sudah dilakukan di kelas Bapak Ibu semua. Jadi yang perlu kita bahas yang pertama yaitu apa sih budaya positif itu? Mungkin Bu Naina atau Pak Dedi atau teman-teman semua yang sudah mengenal tentang budaya positif apa sih? Mungkin Pak Dedi? Baik Pak Tio, budaya positif adalah budaya yang baik untuk diterapkan di kelas, di mana budaya positif itu penting untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Oh gitu. Salah satunya itu kalau menurut saya pribadi, Pak Tio. Oke. Terima kasih Pak Dedi atas jawabannya. Jadi makna dari budaya positif itu sebenarnya adalah sudah kita pernah terapkan mungkin ya di sekolah atau di kelas Bapak Ibu semuanya pernah dilaksanakan. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif inilah yang perlu kita bangun, yang perlu kita gali dari proses pembelajaran yang kita harus terapkan di kelas, sehingga peserta didik yang akan kita lakukan pembelajaran itu bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, kemudian juga inovatif dan bisa bertanggung jawab terkait tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Jadi itu adalah budaya positif dari pengertian menurut teori. Kemudian, nah, jadi budaya positif itu ada 3 hal yang perlu saya bahas. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma baru. Jadi perubahan paradigma baru di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori bahwa upaya kontrol yang dilakukan berikut ini adalah sebuah ilusi. Jadi perubahan paradigma itu meliputi dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa aja sih? Ada 4 kategori yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Jadi pada perubahan paradigma baru itu yang pertama yaitu meliputi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yaitu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat saat guru untuk berusaha. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hal ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang menjadi negatif. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, hal inilah yang membuat orang dewasa merasa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi perubahan paradigma baru inilah yang nanti mungkin akan kita bisa terapkan pada pembelajaran di kelas. Kemudian, nah, inilah perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah dari keempat
dimensi atau 4 elemen tadi, bisakah kita mengontrol seseorang? Misal, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Inilah yang harus kita ubah dalam mindset pemikiran kita selama ini dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perubahan menurut teori kontrolnya adalah semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa coba kita terapkan, yang mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa coba renungkan dari beberapa hal ini, nanti kita ubah menjadi teori kontrol yang implementasinya seperti itu. Itu nggih? Nah, yang kedua tadi sudah saya sebutkan bahwa disiplin positif atau budaya positif di sini nanti ada 3 kategori. Yang pertama tadi adalah perubahan paradigma baru, dan yang kedua adalah disiplin positif. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu berarti bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kalau tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi ini pengertian dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang pertama terkait disiplin positif. Kemudian yang kedua, dalam mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi untuk menciptakan sesuatu hal yang merdeka pada murid, kita juga harus menciptakan disiplin yang kuat pada murid tersebut. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dirinya sendiri, yang memiliki motivasi internal dari dirinya sendiri untuk belajar. Jika kita tidak memiliki motivasi internal dalam dirinya siswa tersebut, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Eksternal itu maksudnya adalah motivasi dari luar diri kita sendiri, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dan pengertian dari Bapak Ki Hajar yang ketiga terkait disiplin positif adalah untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Jadi mereka harus paham, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi dari dalam itu sendiri. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, terkait disiplin positif. Jadi seberapa penting sih disiplin positif ini dari diri kita atau diri dan juga diri murid kita? Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kalau sudah terbentuk disiplin diri dalam diri seseorang, maka dia akan bertanggung jawab tentang tugasnya. Misal kita nanti memberikan tugas pada anak, kalau dia sudah terbentuk disiplin diri dalam dirinya, otomatis anak tersebut akan bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya. Jadi ternyata disiplin diri itu juga dapat menggali potensinya yang mungkin saat itu potensinya belum kelihatan atau belum muncul dalam kehidupannya ataupun dalam pembelajarannya, menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Ini adalah salah satu bentuk sebagai seorang pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak kita itu memiliki disiplin diri, sehingga dalam melakukan proses pembelajaran, dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam kehidupannya sehari-hari, anak tersebut itu dapat bertanggung jawab terhadap dirinya maupun dalam tugas-tugasnya. Bisa juga dalam bentuk nilai-nilai kebijakan yang universal, ya. Misal nanti mereka sudah terjun di kehidupan yang sebenarnya setelah keluar dari sekolah ini, dia bisa mewujudkan suatu tujuan yang mungkin
sudah terbentuklah disiplin diri di sekolah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari dia bisa menjalannya dengan baik karena sudah terbentuk disiplin diri yang positif. Nah, dalam disiplin diri kita harus berpaku pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang mungkin sudah sangat familiar di telinga Bapak Ibu semuanya. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan penerjemahan tujuan pendidikan nasional yang bisa kita terapkan untuk membentuk disiplin diri pada murid kita. 6 dimensi itu meliputi yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Dari 6 dimensi inilah yang nanti sebagai acuan bagi para pendidik dalam membangun karakter dan kompetensi peserta didik untuk membentuk disiplin diri yang positif. Kemudian poin yang ketiga dalam budaya positif itu adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 hal yang menjadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya seperti itu kan ya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, jadi dari luar. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya sesuatu hal yang memotivasi perilaku manusia itu karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu juga berlaku pada siswa kita nanti di kelas. Jadi mereka mau belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus itu karena mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru lain. Itu salah satu bentuk motivasi perilaku manusia untuk menggerakkan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia itu juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini salah satu bentuk kepercayaan yang mungkin mereka percayai yang menjadi motivasi dia untuk melakukan sesuatu. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kalau saya melakukannya itu akan menjadi apa saya nanti. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi ini yang menjadi pembeda dari yang pertama tadi. Ini terbentuk dari dirinya sendiri. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia yang menjadi landasan mereka mau melakukan sesuatu. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk-bentuk apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Mungkin sampai detik ini Bapak Ibu semua pernah memahami tentang kalau ada anak itu yang melanggar aturan, mungkin Bapak Ibu itu sering melakukan hukuman. Ya, misal anak tersebut disuruh istilahnya upacara bendera sendiri, ya, hormat di depan tiang bendera. Itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi adalah suatu bentuk di mana misal anak tersebut pinjam buku di perpus, kemudian dalam waktu istilahnya rentang waktu dia pinjam, ternyata di rentang waktu tersebut bukunya hilang. Nah, oleh pihak perpus buku tersebut harus diganti oleh anak tersebut. Ini termasuk konsekuensi. Sedangkan restitusi itu adalah cara yang dilakukan oleh suatu pendidik atau manajer sekolah untuk mencari solusi dari permasalahan anak tersebut atau dari guru tersebut. Misal, kalau anak terlambat, itu kalau mungkin kita kebiasaannya kan melakukan hukuman terhadap siswa. Nah, sekarang tidak boleh. Jadi kita harus melakukan sebuah restitusi. Ya,
Restitusi itu harus kita cari tahu penyebabnya anak itu terlambat apa, kemudian kita validasi dari penyebabnya tersebut, dia terlambatnya karena apa, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas sehingga anak tersebut bisa paham terkait tindakannya itu salah atau betul. Kalau salah, berarti keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya itu berarti kan sudah dilanggar. Otomatis kita buat solusi agar anak tersebut dalam hari berikutnya itu tidak terlambat lagi. Jadi dari ketiga ini yang nanti akan mungkin kita bahas lebih lanjut adalah tentang restitusi, atau kita sebut biasanya dengan istilah segitiga restitusi. Ini hanya contoh, nanti Bapak Ibu mungkin bisa menanyakan juga terkait perbedaan antara itu hukuman, itu konsekuensi, atau restitusi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bentuk-bentuk hukuman itu ada banyak. Bahkan mungkin Bapak Ibu di sini juga pernah melakukan di kelas saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misal tadi ada anak yang terlambat, tiba-tiba, oke, silakan kamu diam di sini untuk upacara sendiri, hormat kepada bendera. Dalam jangka waktu yang lama anak tersebut akhirnya kepanasan. Itu salah satu bentuk hukuman, ya. Sifatnya itu tidak terencana, tiba-tiba muncul di benak kita untuk melakukan hal tersebut. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pemberian hukuman ini. Jadi anak tidak tahu. Hukuman yang bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi tiba-tiba anak itu menerima saja dari efek dia melakukan sesuatu yang mungkin buruk dari tata tertib sekolah tersebut. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, kalau sudah fisik ini yang berarti sudah benar-benar melanggar hukum, ya. Jadi jangan sampai kita nanti melakukan proses pembelajaran itu melakukan hukuman yang bersifat fisik. Kemudian kalau konsekuensi, seperti yang sudah saya jelaskan, konsekuensi itu adalah istilahnya anak tersebut kalau menghilangkan sesuatu itu harus diganti. Itu dalam bentuk konsekuensi. Kalau konsekuensi, perbedaannya dengan hukuman tadi adalah kalau konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati. Misal contoh yang pertama tadi adalah anak tersebut menghilangkan buku yang dipinjam di perpustakaan. Itu sudah tertera peraturannya di perpustakaan, kalau ada anak yang meminjam buku itu harus mengganti bukunya. Jadi itu adalah dalam bentuk konsekuensi, terencana atau sudah disepakati bersama. Misal, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ya, kalau konsekuensi itu terencana, sudah terbentuk. Kalau hukuman itu tiba-tiba dan anak itu merasa tersakiti. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi dengan konsekuensi ini sebenarnya kita sesuai dengan peraturan, sesuai dengan tata tertib. Tapi yang terjadi adalah anak itu tetap merasa tidak nyaman dengan hal yang sudah diberikan kepada anak tersebut. Ya, misal mengganti buku tadi atau mencatat 100 kali tadi. Itu sudah ada konsekuensinya kalau anak tersebut terlambat. Misal juga membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, itu kan anak tersebut harus membersihkan, merasa tidak nyaman. Itu salah, tapi kita berikan seperti itu. Nah, yang betul adalah berarti kita harus memberikan sebuah restitusi atau istilahnya dengan biasa kita sebut itu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi sini, murid melakukan kesalahan adalah hal yang wajar dalam tahap belajar. Hindari memberikan hukuman atau konsekuensi. Tetap mari kita dampingi dengan menerapkan restitusi. Jadi restitusi itu intinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jangan sampai kita memberikan hukuman ataupun konsekuensi, tapi kita berikan restitusi atau solusi dari permasalahan anak tersebut. Karena saya yakin kalau anak tersebut itu berbuat salah atau melanggar aturan, pasti ada sesuatu yang mungkin tidak dia dapatkan dalam proses di sekolah ini atau di proses pembelajarannya. Ya, nanti itu akan kita bahas.
Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu manfaatnya bisa memperbaiki hubungan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang sudah dia buat. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ini kita memberikan sebuah solusi kepada anak untuk ini baik bagi mereka sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi harus dia terapkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini yang tadi yang sudah saya jelaskan, anak tersebut itu melakukan kesalahan pasti ada suatu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar dalam diri manusia itu mungkin tidak terpenuhi dalam dirinya sehingga mereka membuat kesalahan dalam proses pembelajarannya. Restitusi itu bisa menguatkan ya dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalaupun dia berbuat salah, biasanya anak itu kalau berbuat salah setelah kita hukum kembali pada kelompoknya, misal di kelas dia akan malu karena dihukum. Tapi dengan melakukan restitusi, harapannya anak tersebut kembali ke dalam kelas atau kelompoknya dalam keadaan tetap tetap merasa bersalah, tapi tetap tidak malu, jadi pede dengan kondisinya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukan segitiga restitusi? Intinya ada 3 tahapan yang harus kita lakukan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita validasi tindakan yang salah. Ya, kita validasi dulu tindakan salah. Misal anak tersebut terlambat. Kenapa kok terlambat? Ya, kenapa kok terlambat? Alasannya apa? Kita validasi dulu. Mungkin anak tersebut membantu orang tuanya, misal seperti itu. Itu kan hal baik. Tapi dia juga punya kewajiban lain, tanggung jawab lain untuk sekolah, sehingga kita nanti lakukan restitusi dalam hal tersebut. Langkah yang kedua, setelah kita validasi tindakan yang salah, kita stabilkan identitasnya. Ya, jadi kita mungkin memberikan contoh, bapak dulu mungkin saat masuk di kelasmu juga pernah terlambat karena bapak dulu waktu mau masuk kelasmu ada kegiatan lain yang tidak bisa bapak tinggalkan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kita berikan seperti itu sehingga anak tersebut tidak langsung merasa bersalah dengan tindakannya tersebut. Setelah itu, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebelum segitiga restitusi ini kita buat, sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas yang itu juga mungkin ada hubungannya dengan keterlambatan anak tersebut. Jadi masih ingatkah kalian dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Mungkin poinnya adalah datang ke sekolah tepat jam 7. Nah, setelah keyakinan kelas itu kita buat, apakah kamu meyakininya dengan keyakinan kelas tersebut? Kalau anak tersebut yakin, maukah kamu merubah sikapmu yang hari ini mungkin kamu sudah melanggar keyakinan kelas, berubah menjadi lebih baik? Nah, gitu. Kemudian kita juga harus tanya juga, kapan kamu mulai berubah? Harapan kita kan ya segera, tapi biasanya anak tersebut juga akan mengalami hambatan-hambatan sehingga tidak bisa melakukan perubahan yang signifikan langsung seperti itu. Nah, perlu bimbingan, perlu pengarahan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi ini poin dari segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau anak tersebut itu melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, pasti ada sesuatu hal dari anak tersebut yang mungkin tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhinya itu karena apa? Ada 5 kebutuhan dasar yang ini harus kita ketahui dalam diri manusia tersebut, dalam diri siswa tersebut. Jadi kalau siswa tersebut tidak, salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, otomatis anak tersebut akan berontak, akan melakukan sebuah permasalahan atau sebuah pelanggaran. 5 kebutuhan dasar tersebut adalah, yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga adalah kasih sayang, yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Bertahan hidup yaitu itu bisa kita sebut dengan survival, ya. Meliputi kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, dan kebutuhan akan perasaannya. Itu meliputi kebutuhan bertahan hidup.
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan untuk diterima, yaitu hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, tadi sudah saya sebutkan, yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan dia untuk memilih. Mungkin dia akan memilih proses pembelajarannya. Bu, saya tidak mau proses pembelajaran yang ceramah, saya pengennya praktek. Jadi kita harus mengikuti sesuai dengan kemauan dari siswa tersebut. Dan yang kelima, yaitu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi Bapak Ibu tidak mengapa kalau Bapak Ibu untuk melakukan proses pembelajaran, di sela-sela pembelajaran Bapak Ibu mengajak siswa tersebut untuk mungkin bermain dalam hal proses pembelajaran, mengajak kesenangan, mungkin menyanyi bersama. Itu tidak apa-apa dalam proses pembelajaran, agar anak tersebut tidak bosan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gonsen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol inilah yang disusun oleh seseorang peneliti yang disebut Diana, yang dihubungkan dengan restitusi yang sudah kita bahas tadi. Ya, jadi disiplin positif ini ada yang pertama meliputi penghukum. Jadi harapan kami 5 posisi kontrol yang pertama, jangan sampai kita nanti berperan sebagai seorang pendidik yang dicap sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi kita nanti kalau sebagai seorang guru di kelas, itu harapannya adalah jangan sampai membuat suatu hal yang membuat siswa tersebut merasa bersalah. Nah, harapannya itu adalah poin ketiga, keempat, dan kelima, yaitu sebagai teman di dalam kelas. Itu harapan kami, meskipun kita nanti sebagai seorang pengajar atau pendidik, kita tetap berperan sebagai teman dalam proses pembelajaran, yaitu menganggap siswa tersebut adalah sebagai teman kita. Kalau sebagai teman, otomatis proses belajarnya akan menyenangkan, tidak satu arah. Jadi harus ada yang dihormati, harus ada yang dihargai. Jadi tetap setara seperti itu. Yang keempat yaitu pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, poin yang paling tertinggi adalah manajer. Dalam manajer di sini nanti kita bisa membuat proses pembelajaran dengan siswa itu bisa berjalan dua arah. Jadi siswa juga terpenuhi semua kebutuhan dasarnya, 5 kebutuhan dasar yang sudah saya jelaskan tadi, dan sebagai seorang pendidik kita nanti juga bisa memberikan proses pembelajaran sesuai dengan disiplin positif atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kalau penghukum yang mesti saya jelaskan tadi, jangan sampai kita nanti di kelas sebagai seorang pendidik itu sebagai seorang penghukum. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi murid itu seakan-akan ditekan agar dalam proses penekanan ini siswa menjadi takut. Kalau sudah takut, kita jejeli dengan materi. Mungkin itu masih banyak kita jumpai di sekolah-sekolah yang menerapkan sistem seperti ini. Misal berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu nanti. Kamu aja selalu salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi kita berikan suatu penekanan pada ucapan verbal kita kepada anak, sehingga anak itu tertekan dengan ucapan kita. Nadanya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk dan menghargai anak tersebut. Hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi mungkin banyak juga di sekitar kita yang masih melakukan proses seperti ini, akhirnya siswa tersebut akan merasa
memiliki sifat dendam, akhirnya tidak nyaman dengan sekolah tersebut. Yang terjadi adalah akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin juga disebabkan oleh siswa itu sendiri, akan menyakiti gurunya atau bahkan gurunya yang menyakiti murid, seperti itu. Kemudian poin yang kedua tadi adalah membuat merasa bersalah. Kalau di sini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya, merasa gagal. Jadi jangan sampai kita nanti, mungkin suara kita tidak keras, mungkin kita tidak melotot-lotot atau memberikan penekanan pada suara kita, tapi di bahasa-bahasa suara kita itu memberikan apa ya, istilahnya merendahkan murid tersebut. Misal, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Berarti kata-kata kecewa di sini itu melambangkan seakan-akan anak tersebut merasa gagal dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut. Atau, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan rapat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan? Nah, ada kata-kata mengecewakan lagi. Jadi kalau sudah seperti itu, anak itu akan merasa di dalam dirinya itu, oh saya sudah sangat mengecewakan Bapak Ibu guru, berarti saya itu anak yang gagal. Seperti itu. Jadi anak tersebut akan terus merasa bersalah tentang apa yang sudah dia perbuat sebelumnya. Nah, yang harus kita terapkan dalam diri kita adalah kita harus menjadi seorang teman. Ya, dalam posisi pendidik atau pembelajar di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengaruhi seseorang. Jadi kita tidak apa-apa Bapak Ibu memberikan proses pembelajaran di sela-sela waktu, memberikan humor-humor, canda-canda ringan yang mungkin humor-humor tersebut tetap ada batasan ya, tidak melanggar etika atau tidak ada unsur-unsur istilahnya unsur-unsur sara atau tabu. Tapi anak tersebut menjadi senang dengan humor kita dan menjadi tarik akan memperhatikan proses pembelajaran kita. Nah, hal tersebut mungkin menjadi salah satu faktor kita juga bisa dianggap sebagai teman pada murid kita. Misal, pertanyaan diajukan, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan apa Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini adalah contoh-contoh kata-kata yang menganggap kita itu sebagai teman saat kita mengajar di kelas. Hasilnya, kalau kita berperan sebagai teman di kelas, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi sangat tergantungan. Ini adalah dampak negatifnya. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini adalah berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Misal, kalau ada anak itu melakukan kesalahan, kita coba sebutkan lagi peraturan di sekolah tersebut. Masih ingat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya? Jadi mereka langsung menuju ke konsekuensinya. Dari peraturan tersebut konsekuensinya ini, peraturan tersebut konsekuensinya ini. Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi di sini hasil negatifnya adalah murid akan merasa tidak nyaman dengan hal yang sudah kita lakukan. Karena di sini sebenarnya guru tidak marah, guru tidak menghukum, tapi di sini guru melakukan proses yang disebut dengan konsekuensi dari tata tertib yang sudah anak tersebut langgar. Seperti itu. Catatannya, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Biasanya hal ini dilakukan oleh guru BK. Ya, jadi guru BK itu dari catatan tersebut, anak tersebut sudah pernah tidak masuk 3 kali. Akhirnya dari 3 kali tersebut konsekuensinya adalah panggilan orang tua. Misal seperti itu. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Inilah yang harus kita lakukan di proses pembelajaran. Posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita di sini tadi sudah saya jelaskan, jadi kita memberikan sebuah segitiga restitusi mulai dari memvalidasi tindakan, menstabilkan, dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri, tapi tetap kita arahkan, tetap kita bantu, ya, agar anak tersebut tahu, oh ini salah, jadi harus bagaimana saya. Ya, hasilnya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi seorang manajer inilah yang nanti harus kita terapkan menjadi seorang pendidik atau guru di sebuah proses pembelajaran atau di lingkungan sekolah. Ya. Untuk melakukan ini semua, kita harus membuat sebuah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu kita buat untuk anak tersebut tuh tahu menjadi seorang murid itu kalau saya berada di posisi sekolah itu harus apa. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya kalau dulu kita kenal dengan tata tertib sekolah. Tapi kalau tata tertib sekolah dulu itu kan yang buat langsung dari kebijakan atas, kemudian langsung tiba-tiba ada tanpa ada sebuah istilahnya sebuah persetujuan bersama antara guru melakukan kebijakan dengan murid. Berarti murid itu tidak tahu tentang tata tersebut, tiba-tiba ada. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat itu dengan melibatkan siswa. Jadi melibatkan murid dalam proses pembentukan tata tertib ini. Sebenarnya namanya tetap juga bisa kita sebut dengan tata tertib, tapi di sini kita melibatkan siswa, Bapak Ibu. Jadi langsung kita libatkan siswa untuk pembuatan tata tertib tersebut agar siswa itu tahu, oh ini tata tertib yang sudah kita buat bersama, kita sepakatkan kelas bersama, otomatis siswa tersebut akan mampu melaksanakannya. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan terus tanpa makna. Ya, jadi kalau orang tersebut itu kita libatkan dalam proses pembuatan tata tertib tersebut, dia akan melaksanakan dengan sukarela, tidak terpaksa, daripada aturan tiba-tiba ada dan tertulis hanya sebuah tulisan yang nanti mungkin anak tersebut itu tidak membaca atau bahkan melanggarnya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih jelas, lebih mengena kepada anak itu sendiri. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataannya keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misal kalau tata tertib itu kan sekolah masuk pukul 7. Kalau keyakinan kelas itu adalah masuk di kelas tepat waktu. Jadi dibuat seperti itu. Jadi tempat waktunya itu jam berapa? Jadi di tata tertib itu sudah jam 7 seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita pembuatan keyakinan kelas itu kalau bisa di awal semester saat kita mau melakukan proses pembelajaran. Jangan sampai di tengah-tengah. Nanti kalau di tengah-tengah anak tersebut kemungkinan besar belum tahu tentang tata tertib di kelas tersebut sehingga dia akan melanggar. Seperti itu. Ini adalah prosedur pembentukannya. Jadi prosedurnya adalah yang pertama kita persilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi anak-anak itu bisa kita berikan sebuah kertas kecil yang nanti akan ditempelkan di kelas tentang peraturan-peraturan yang mungkin sudah mereka ketahui di sekolah ini, yang tidak boleh apa, yang boleh apa. Suruh tulis semuanya dulu, kemudian mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang ketiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat-kalimat yang positif. Ya, misal tadi masuk sekolah pukul 7, kita ganti dengan masuk ke kelas tepat waktu. Kemudian yang keempat, setelah mengubah kata-kata negatif menjadi positif, meninjau ulang dan mengubah pernyataan yang berupa peraturan menjadi nilai kebajikan.
Kemudian yang kelima, menyatukan beberapa keyakinan sehingga jumlah pernyataan keyakinan kelas berkurang dan lebih mudah diingat. Mungkin satu anak nanti kan satu, akhirnya kita nanti akan berupaya untuk mengkerucutkan. Mungkin ada kata-kata yang bisa kita gabungkan menjadi satu sehingga itu menjadi lebih sedikit, tidak terlalu rinci, tidak terlalu banyak. Kemudian yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dan menyetujui serta menandatanganinya keyakinan kelas oleh seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, keyakinan kelas tersebut yang sudah selesai diletakkan di dinding, mungkin bisa kita tempelkan atau kita print sehingga anak tersebut setiap hari saat proses belajar bisa membacanya dan terus diingat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di proses pembelajaran Bapak Ibu semua di kelas atau di lingkungan sekolah. Mungkin di tahap yang terakhir ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua? Videonya mungkin Pak Tio bisa ditampilkan, Pak. Siap. Jadi di sini saya akan menunjukkan contoh dari video tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas tersebut. Sebelum kita awali kegiatan kita pada latihan ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembuatan kesepakatan kelas ini saya lakukan di awal semester sebelum dimulainya proses pembelajaran. Baik semuanya, ini di awal semester 1, jadi nanti pembelajaran ke depan yaitu pada belajar. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan ini adalah kita buat kesepakatan kelas ya. Itu semuanya akan bertanya, apa itu kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas adalah sebuah kalau dulu istilahnya tata tertib. Ya, kalau dulu kan tata tertib itu adalah yang membuat dari kebijakan sekolah. Nah, dengan kebijakan yang baru dan sekarang kesepakatan yang membuat adalah antara. Oke, saya cepatkan sedikit ya Bapak Ibu. Ini tentang penjelasan. Nah, waktu itu karena kurangnya bahan, jadi saya memberikan kepada anak itu sticky note, kertas kecil untuk menuliskan masukan terkait peraturan-peraturan kelas yang bisa kita nanti ubah menjadi keyakinan kelas yang kita akan sepakati. Jadi setiap anak itu saya suruh untuk menulis peraturan-peraturan tentang keyakinannya terkait budaya positif yang mereka yakini. Nanti silakan diisikan kesepakatan kelasnya, bisa kalian yakini dan bisa kalian jalankan. Oke, saya cepatkan. Silakan. Nah, di sini anak mulai menuliskan peraturan-peraturannya yang mereka yakini, dan setelah ditulis dalam kertas tersebut, anak tersebut akan menempelkan di depan yang nanti akan kita diskusikan, yang itu nanti akan kita sepakati mana-mana aja yang menjadi keyakinan kelas sehingga itu menjadi sebuah budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, baik, selanjutnya. Nah, setelah cukup di sini saya tidak langsung meyakini, tapi anak-anak itu saya berikan kesempatan untuk diskusi. Jadi dipimpin oleh satu anak untuk melakukan proses diskusi sehingga keyakinan kelas tersebut itu menjadi sebuah kesepakatan yang mereka yakinin bersama. Langsung silakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bisa berbagi dari kelas 21. Di sini saya akan membacakan pada kelas kita yaitu kelas 21 dan akan kita pilih untuk depannya. Yang pertama itu ya, dan bisa kita lakukan yaitu disiplin masuk kelas, yang kedua itu menjaga kegiatan kelas, yang ketiga itu aktif dalam pembelajaran. Dan keempat, dari teman dan terakhir yaitu kasih sayang dalam kegiatan sosial. Nah, di sini kita lakukan diskusi. Jadi anak tersebut itu melakukan diskusi sehingga didapatkan dari banyaknya masukan dari semua siswa, itu didapatkan 5 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas tersebut. Jadi semuanya diharapkan, kita ketahui bahwa kalau kelas itu nanti Ini mungkin saya cepatkan aja karena ini penjelasan terkait keyakinan kelas yang sudah kita sepakati Bapak Ibu. dalam proses pembelajaran kalian nanti bisa aktif, jangan pasif ya. Kalau aktif berarti di sini dalam proses pembelajaran terjadi 2 arah feedback antara di sini Bapak sebagai pelajar dan kalian sebagai siswa. Harapannya nanti terdapat proses keaktifan yang terjadi di proses pembelajaran. Sepakat dengan ini? Sepakat. Dan yang keempat adalah menghargai pendapat teman. Di sini ada hubungannya dengan kita itu bisa menghargai pendapat orang lain, bisa menghargai masukan dari orang lain, sehingga masukan ini atau saran dari teman itu bisa membangun kita dalam proses pembelajaran. Sepakat dengan ini? Sepakat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang nanti itu bisa mengerjakan tugas tepat waktu dan mendapatkan nilai yang baik. Sepakat dengan kesepakatan kelima ini? Sangat baik. Dari kelima kesepakatan kelas yang sudah kita buat, semuanya sudah sepakat. Dan Bapak berharap keyakinan kesepakatan kelas ini bisa kalian yakini dan bisa kalian terapkan kelas pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depannya. Siap ya? Ya, kalau siap, terima kasih. Bapak berdoa kalian nanti bisa belajar dengan baik, bisa melaksanakan semua tugas-tugas dari Bapak Ibu dengan tanggung jawab yang besar, dan nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, sudah siap dalam menerima pelajaran dari saya? Baik, kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran pertama terkait tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Itu adalah salah satu contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat di kelas waktu itu di awal semester, sehingga dengan pembentukan keyakinan kelas tersebut itu saya dapatkan anak-anak tersebut itu menjadi lebih, yang pertama lebih disiplin, kemudian lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas ataupun terkait pembelajaran, dan yang keempat lebih kreatif, inovatif, dan lebih menghargai temannya tentang proses pembelajaran. Dari keyakinan kelas yang sudah saya terapkan itu banyak manfaat sekali yang saya dapatkan. Jadi mungkin dari proses diseminasi yang saya lakukan ini, harapan saya adalah Bapak Ibu semua itu bisa mempraktekkannya, kemudian juga melakukannya di kelas, sehingga terbentuklah suasana kelas itu yang lebih tanggung jawab, anaknya disiplin, anaknya juga kreatif, dan terjadilah proses feedback antara guru dengan siswa. Dan akhirnya nanti terbentuklah suatu pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait diseminasi kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sudah masuk kelas semuanya ini? Sudah Pak. Oke, benar dengan 10 LK1 ya? Iya Pak. Baik, sebelum kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali pada hari ini ya dalam kegiatan pembelajaran produktif keperawatan. Baik semuanya,
ini di awal semester 1. Jadi nanti dalam pembelajaran ke depan yang akan mengajarkan kelas 10 LK1 adalah saya, yaitu Pak Reviantio Romadoni. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buat kesepakatan kelas ya anak-anak. Mungkin semuanya akan bertanya, apa itu kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas adalah sebuah kalau dulu itu istilahnya tata tertib. Ya, kalau dulu kan tata tertib itu adalah yang membuat adalah dari kebijakan sekolah. Nah, dengan kebijakan yang baru yang sekarang, kesepakatan kelas itu adalah yang membuat adalah antara guru pengajar dengan kesepakatan siswa-siswi di kelas tersebut. Jadi nanti akan didapatkan kesepakatan kelas yang kita yakini bersama yang bisa kita lakukan dan diterapkan di kelas tersebut, sehingga akan terjadinya sebuah kelas yang nanti bisa kelas yang tertib, yang aktif, dan juga kelas yang baik. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang penjelasan saya? Baik, jadi kita buat kesepakatan kelas. Di sini nanti Bapak akan memberikan kertas yang berwarna kuning seperti ini. Silahkan tuliskan masing-masing satu anak satu kesepakatan kelas yang isinya terkait budaya positif. Misal, bagaimana sih kelas itu bisa menjadi kelas yang baik? Harapannya adalah budaya positif salah satunya adalah terciptanya ketertiban kelas. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Jadi nanti kalian bisa pikirkan sendiri apa yang menjadi keyakinan kelas agar kelas ini nanti bisa dalam pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Bisa. Kalau bisa Bapak bagikan satu lembar kertas yang berwarna kuning, nanti silahkan diisikan kesepakatan kelas yang bisa kalian yakini dan bisa kalian jalankan. Oke. Baik, semuanya sudah mendapatkan kertasnya? Nah, silahkan saya berikan waktu dalam 1 menit untuk menuliskan apa yang menjadi keyakinan kelas kalian agar nanti terbentuknya suatu kelas yang baik dan tertib. Silahkan. Baik, sudah semuanya? Sudah? Oke, silakan Bapak minta sekarang di kertas yang sudah kalian tulis, kalian tempelkan ke depan ke papan tulis ini yang nanti bisa kita yakini bersama. Kita mulai dari Mas Fadil. Oke, silakan Mas Fadil, silakan tempelkan kertasnya di sini. Dilanjutkan yang berikutnya. Baik, terima kasih. Silakan. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya. Oke. Apakah sudah ditempelkan semuanya? Sudah, Pak. Oke, cukup 5 kesepakatan kelas hari ini yang kita dapatkan? Oke, Pak. Cukup? Oke, cukup. Kalau sudah cukup, sudah kita dapatkan kesepakatan kelas yang nanti akan kita yakini dan nanti harapan Bapak kesepakatan kelas ini bisa kalian terapkan di diri kalian masing-masing agar terciptanya suatu kelas yang baik dan tertib. Oke, untuk mempertegas keyakinan kelas ini kita sahkan, kita yakini, saya minta Bapak satu anak yang nanti bisa membacakan ini ke depan sini untuk dibacakan ke teman-temannya. Monggo, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Ajis. Langsung, Pak ya. Langsung, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajis Rajosaki dari kelas 10 kelas 1. Di sini saya akan membacakan kesepakatan kelas kita yaitu kelas 10 kelas 1 yang akan kita yakini untuk kedepannya. Yang pertama itu ya yang bisa kita lakukan yaitu disiplin masuk kelas. Yang kedua itu menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga itu aktif dalam pembelajaran. Yang keempat menghargai pendapat teman. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Nah, jadi itu kesepakatan kelas yang bisa kita yakini, semoga bisa baik untuk kedepannya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Aziz. Baik, terima kasih Mas Aziz yang sudah membacakan kesepakatan kelas ini. Jadi perlu Bapak ulangi ya.
Jadi kesepakatan kelasnya yang pertama adalah disiplin masuk kelas. Jadi yang perlu kalian tahu, masuk kelas di sini adalah dimulai setiap pagi pukul 7. Jadi semuanya nanti diharapkan sebelum jam 7 sudah ready berada di dalam kelas. Sepakat ya semuanya ya? Sepakat, Pak. Sepakat. Yang kedua adalah menjaga kebersihan kelas. Perlu kita ketahui bahwa kalau kelas ini nanti kotor dan bisa menimbulkan bau, akhirnya yang terjadi adalah kalian nanti waktu belajar kan tidak nyaman ya. Makanya kesepakatan kelas yang diambil salah satu teman kalian adalah menjaga kebersihan kelas. Sepakat dengan kesepakatan kelas ini? Sepakat, Pak. Sepakat. Yang ketiga adalah aktif dalam pembelajaran. Jadi yang ketiga ini berhubungan dengan sudah mulainya proses pembelajaran. Diharapkan dalam proses pembelajaran kalian nanti bisa aktif, jangan pasif ya. Kalau aktif berarti di sini dalam proses pembelajaran terjadi dua arah feedback antara di sini Bapak sebagai pengajar dan kalian nanti sebagai siswa. Harapannya nanti terdapat proses keaktifan yang terjadi di proses pembelajaran. Sepakat dengan ini? Sepakat. Sepakat. Dan yang keempat adalah menghargai pendapat teman. Di sini ada hubungannya dengan kita itu bisa menghargai pendapat orang lain, bisa menghargai masukan dari orang lain, sehingga masukan ini atau saran dari teman itu bisa membangun kita dalam proses pembelajaran. Sepakat dengan ini? Sepakat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Ini ada hubungannya dengan setiap nanti Bapak Ibu guru masuk di sini pasti akan memberikan suatu tugas yang nanti itu juga ada penilaian di situ. Harapannya adalah kalian bisa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas ini. Sehingga yang terjadi adalah kalian nanti bisa mengerjakan tugas tepat waktu dan mendapatkan nilai yang baik. Sepakat dengan kesepakatan kelima ini? Sepakat. Sepakat. Berarti dari kelima kesepakatan kelas yang sudah kita buat semuanya sudah sepakat dan Bapak berharap keyakinan kesepakatan kelas ini bisa kalian yakini dan bisa kalian terapkan di kelas pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depannya. Siap ya? Siap. Siap. Kalau siap, terima kasih. Bapak berdoa kalian nanti bisa belajar dengan baik, bisa melaksanakan semua tugas-tugas dari Bapak Ibu guru dengan tanggung jawab yang besar dan kalian nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Baik, sudah siap dalam menerima pembelajaran dari saya? Siap, Pak. Sudah. Baik, kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran yang pertama terkait tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Baik, pembelajaran sudah selesai. Terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, seperti janji saya kemarin, jadi hari ini kita rencananya adalah untuk praktikum ya terkait materi pemeriksaan tanda-tanda vital. Sudah siap semuanya? Siap, Pak. Oke, sebelum kita mulai, Bapak absensi terlebih dahulu ya. Rizky ada? Oke, Bagus ada? Fadil ada? Ajis? Kurniawanto hadir? Tidak, Oh, tidak hadir? tidak. Ada yang tahu Kurniawanto kemana? Tidak. Oh, tidak tahu. Oh ya, silahkan masuk. Maaf, Pak, saya terlambat. Oh ya, kemana Kurniawanto? Bangun kesiangan, Pak. Oh ya, silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Oke, silahkan mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya. Kita mulai praktek untuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Sudah siap semuanya? Siap, Pak. Baik, Kurniawanto. Ya, Pak. Tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Kurang tahu, Pak. Kurniawanto tadi datang jam berapa? Sekitar jam 7.15, Pak. Oh gitu. Tahu enggak jam berapa sekolah masuknya? Jam 7 tepat, Pak. Jam 7 cepat. Berarti Kurniawanto terlambat? Iya, Pak, terlambat. Oh gitu. Baik. Sesekali terlambat sekolah itu mungkin tidak apa-apa. Bapak juga mungkin sering terlambat juga saat mau mengajar di kelasmu, ya kan? Mungkin karena suatu hal yang tidak bisa Bapak tinggalkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, sekarang Bapak tidak akan mencari siapa yang salah di sini ya, tetapi mari kita mencari solusi dari permasalahan ini.
Kalau boleh tahu, mengapa Kurniawanto tadi datang terlambat? Karena saya tadi malam main HP sampai larut malam, Pak. Oh, Jadi begitu. bangunnya kesiangan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu bermain HP sampai larut malam. Eh, saya membaca berita-berita online, Pak, supaya mengetahui berita-berita update gitu, Pak. Oh gitu, sebenarnya bagus ya. Baik, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi harus menambahkan sikap yang baru ya. Ya, siap, Pak. Kurniawanto masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Apa? Belajar dimulai pukul 7, Pak. Oh gitu, masih ingat ya? Apakah Kurniawanto meyakininya? Meyakini, Pak. Oh gitu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki dari sikapmu yang barusan terjadi hari ini? Ya, siap, Pak. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Mungkin tidur lebih awal, Pak, sekitar jam 9 gitu. Kira-kira mulai kapan Kurniawanto akan memulainya? Mulai besok saya akan mulai, Pak. Oh gitu, terima kasih ya untuk hari ini. Bapak yakin Kurniawanto anak yang tertib dan bertanggung jawab. Semoga perubahan ini akan membawa kebaikan untuk kamu. Ya. Oke, sekarang Kurniawanto bisa kembali ke kelas. Baik anak-anak, hari ini kita sudah selesai melakukan praktek pemeriksaan tanda-tanda vital. Bagaimana perasaannya setelah melakukan praktek pemeriksaan tanda-tanda vital? Senang. Sudah memahami semua terkait bagaimana proses pemeriksaan tanda-tanda vital itu? Sudah. Jadi setelah melakukan proses pemeriksaan tanda-tanda vital, tadi Pak Tio sudah memberikan salah satu tugas kepada kalian semua, yaitu mengerjakan asuhan keperawatan untuk mengidentifikasi kasus dari setiap pasien yang sudah kalian lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Sudah selesai dikerjakan semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan semuanya. Silakan Ajis. Oke, bagus. Fadil, bagus. Bagus. Oke, bagus. Rizky, bagus. Oke, silakan duduk. Kurniawanto, mana tugasnya? Nah, loh, kemana? Kurniawanto kok belum dikerjakan? Lupa, Pak. Oh, lupa. Oke. Untuk teman-teman yang lain, untuk Kurniawanto jangan diejek ya. Mungkin karena ada suatu alasan Kurniawanto tadi malam atau kemarin belum dikerjakan tugasnya. Baik, untuk penonton nanti setelah ini bisa menemui Pak Tio ya, di ruangan Pak Tio ya. Ya, Pak. Oke. Baik, untuk hari ini kelas kita akhiri ya teman-teman semuanya. Kita akhiri kelas kita hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin salah satu berdoa. Ajis, silakan dikirim, dipimpin. Tempat duduk siap. Doa mulai. Selesai. Oke, selamat siang. Saya akhiri Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa meninggalkan kelas. Kurniawanto tetap stay di sini. Nanti bicara dengan Pak Tio ya. Ya, Pak. Permisi, Pak. Ya, silakan duduk Kurniawanto. Ye. Bagaimana nak kabarnya? Baik, Pak. Baik, oke. Kurniawanto atau tidak? Mengapa Bapak panggil ke ruangan ini? Tidak, Pak. Tidak, oke. Apakah Kurniawanto hari ini mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Tidak, Pak. Tidak ya, tadi ya. Baik. Jika Pak Guru memberikan tugas, Kurniawanto bersedia mengerjakan atau tidak? Bersedia, Pak. Bersedia ya. Nah, artinya Kurniawanto hari ini tidak mengumpulkan tugasnya kan ya? Iya, Pak. Oke, baiklah. Sesekali tidak mengerjakan tugas itu mungkin tidak apa-apa. Bapak dulu waktu zaman sekolah juga pernah mengerjakan tugas seperti itu, ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, sekarang Bapak akan mencari tidak akan mencari siapa yang salah di sini, ya. Tetapi mari kita diskusikan mencari solusi dari permasalahan yang hari ini Kurniawanto alami. Gitu ya. Kalau boleh tahu mengapa Kurniawanto kok hari ini tidak mengerjakan tugas? Saya lupa, Pak, kalau ada PR. Oh gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kok sampai lupa tidak mengerjakan PR. Kemarin membantu orang tua, Pak. Oh gitu ya. Ya. Oke, baik. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Membantu orang tua itu sangat bagus sekali. Tapi tanggung jawab dalam tugas yang diberikan oleh guru itu harus disikapi dengan baik ya nak ya. Ya, Pak. Oke. Apakah Kurniawanto masih ingat keyakinan yang sudah kita buat di kelas? Masih, Pak. Masih ya?
Apakah keyakinan yang kita buat bersama-sama di kelas? Salah satunya mengerjakan PR tepat waktu, Pak. Gitu ya, oke. Kurnawanto meyakininya enggak dengan itu? Meyakini, Pak. Meyakini ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia, Pak. Bersedia. Apa rencana kamu yang akan kamu perbaiki? Mungkin dengan membagi waktu membantu orang tua dengan mengerjakan PR, Pak. Gitu ya. Kapan Kurnawanto akan memulainya? Nanti malam, Pak. Nanti malam ya. Oke, terima kasih ya. Bapak yakin Kurnawanto itu adalah anak yang baik, yang penuh tanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Membantu orang tua itu juga salah satu tugas menjadi anak yang baik. Tapi karena di sini kamu adalah menjadi seorang siswa, tugas-tugas dari sekolah juga tidak boleh dilupakan ya nak ya. Iya, Pak. Semoga perubahan ini akan membawa kebaikan untuk kamu ya nak ya. Tetap semangat dalam belajarnya. Oke, sekarang bisa pulang. Hati-hati di jalan ya. Jangan kebut-kebutan. Semoga selamat sampai rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawanto dari kelas 10 LK1. Tanggapan saya yaitu saya senang belajar dengan Pak Tio karena beliau tidak menyalahkan saya ketika saya melakukan kesalahan, melainkan membantu saya untuk memperbaiki dan juga mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga beliau mengajari saya untuk melakukan budaya positif dan juga melakukan keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan yang terakhir mempraktekkan tahapan segitiga restitusi. Terima kasih.